Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial pengantar matematika finansial satu untuk materi yang ketiga. Sebenarnya udah pertemuan keempat karena pertemuan ketiganya kemarin bahas soalnya. Tapi nggak apa-apa, aku tulis pertemuan tiga aja. Oke, dan di tutorial kali ini kita akan bahas terkait anuitas yang lanjutan. Kalau kemarin kan kita udah bahas anuitas yang biasa gitu, pembayarannya konstan, terus pembayarannya tahunan. Nah, sekarang kita bahas tentang anuitas lanjutan. Oke, kita mulai ya. Pertama, kalau misal kita diberikan cash flow seperti ini di tahun pertama, belum nyambung. Oke, di tahun pertama, di akhirnya ya, ini kan tahun pertama di sini. Tahun pertama, tahun kedua. Nah, di akhir tahun pertama ada cash flow C1, tahun kedua ada cash flow C2, dan seterusnya. Maka nilai sekarangnya itu adalah C1 V1 V pangkat 1 plus C2 V pangkat 2, ya kan? C1 ini dibawa ke sana kan cuma sekali doang ya, V pangkat 1. Kalau ini dibawa ke sana berarti V pangkat 2. Terus yang terakhir dia C10 itu V pangkat 10. Atau kalau dalam notasi sigma itu sigma CT V pangkat T. Nah, umumnya kita menurunkan rumus-rumus anuitas itu dari sini. Dari, sorry. Iya, dari sini sih. Dan umumnya C1, C2, C3, maksudnya dari C1 ke C2 ke C3 itu punya pola gitu. Entah dia konstan atau increasing secara aritmatik atau decreasing. Nah, formulanya untuk sebagai landasan aja ya. Dan ketika kalian misal ketemu kasus-kasus baru yang nggak tahu rumusnya atau dilalahnya nggak apal rumusnya, bisa juga pakai rumus deret geometri, di mana SN. SN ini maksudnya penjumlahan suku hingga sukuku N ya. Itu sama dengan A kali satu min R pangkat N per satu min R. Di mana A adalah nilai awal, R adalah rasio konstan gitu ya. Kalau misal itu, kalau misal apa? Kalau misal dia C1 C2-nya konstan berarti rasionya nol ya gitu. Gitu aja. Sorry, rasionya satu salah. Terus N-nya adalah indeks sukunya. Dan kalau misal kasus N menuju tak hingga, penjumlahannya adalah A per satu min R. Kenapa gitu? Karena si R pangkat N, R pangkat menuju tak hingga itu, ini kalau misal R-nya kurang dari satu ya, dia akan menuju nol. Berarti A kali satu ini jadi nol. Ya, itulah. Kalau R-nya lebih dari satu gimana? Itu divergen ya, nggak bisa ya. Dia hasilnya menuju tak hingga juga. Oke, sekarang kita bahas kasus yang pertama untuk anuitas lanjutan adalah anuitas payable M daily atau seper M tahunan. Jadi bisa bulanan, kuartalan, semesteran, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita definisikan M ini adalah jumlah pembayarannya dalam satu tahun. Jadi misal bulanan, maka M-nya adalah 12 gitu. Kita notasikan kayak gitu.
Nah, terus langsung aja ya ke contohnya. Misal ada anuitas dengan pembayaran tahunan sebesar satu yang dibayarkan bulanan selama 5 tahun. Kalau misal aku bikin garis bilangannya, berarti kayak gini ya. S per 12, 2 per 12, dan seterusnya sampai 11 per 12, 12 per 12. Ini dia bayarnya seper 12, seper 12, seper 12. Nah, ini itu ya dipastikan ya bahasanya kayak gini ya. Maksudnya benar-benar dipahami. Dia pembayaran tahunan sebesar satu yang dibayarkan bulanan. Nah, sebenarnya satu itu berarti penjumlahan dari eh, ini pembayaran bulanan ya. Jadi seper 12 ini ada 12 kali berarti satu. Nah, jadi kalau misalnya ada soalnya menyebutkan seperti ini, berarti pembayaran tiap bulan adalah seper 12 gitu. Nah, terus kita kalau anuitas kan biasanya nyari nilai sekarangnya ya, present value. Present value-nya adalah seperti ini. Oh ya, yang ini sama ini tuh udah tahu lah ya kalian udah di bab satu juga ada. Oke, present value-nya adalah seperti ini. A angle 5 karena 5 tahun ya. Tapi untuk payable 12 kali dalam setahun. Kayak gini. A angle ini. Sama dengan satu minus V pangkat 5 per I 12. Nah, ini perhatikan ya bahwa eh, yang ini sama yang pembilang dulu ya, yang pembilang V pangkat 5 ini itu pakai I yang biasa. Jadi V sama dengan seper satu plus I. Nah, ini I yang biasa, I tahunan, nggak ada embel-embel apa. I efektif tahunan. Nah, kalau yang ini dia I tahunan juga tapi nominal, yang bukan efektif, yang dikonversi bulanan. Jadi yang hubungannya kayak gini loh, sama dengan satu plus I 12 per 12 pangkat 12. Nah, inilah I 12-nya ini. Gitu ya. Terus, eh dan perhatikan ini notasinya A, angle 512 ya. Karena pembayarannya itu dalam 1 tahun itu satu gitu. Gimana kalau dia bilangnya pembayaran di tiap bulan itu satu? Kalau tadi kan tiap tahun satu, sekarang tiap bulan satu. Berarti cash flow-nya kayak gini. 2 per 12 dan seterusnya sampai 12 per 12. Dia bayarnya tiap akhir bulan tuh satu. Nah, ini juga bisa pakai konsep ini. Berarti dia pembayaran tahunannya adalah 12. Maka si anuitas yang kayak gini, ini kita perlu kalikan 12. Ingat ya, bukan bukan H angle 512. Nah, itu konsepnya kadang agak bingung. Tapi kalau kalian udah paham, bisa lah. Nah, ada alternatif lain kalau misal kalian nggak mau sangat memperhatikan si perbedaan kayak gini. Ini kan pembayarannya ini, padahal ini tahunan. Nah, kayak gitu. Ada pendekatan alternatif yaitu mengubah konteksnya semua dalam bulanan gitu. Kalau yang kasus tadi berarti kita harus cari suku efek bunga efektif bulanan. Jadi kayak gini, kan tadi 5 tahun ya. Berarti kita menganggap 5 tahun tuh langsung dikonversi sama dengan 60 bulan. Ya udah kita kayak gini dan seterusnya sampai 60. Dan dia misal yang awal ini apa? Misal kalau yang kasus pertama itu bayarnya seper 12, seper 12, seper 12, sampai seper 12. Nah, ini kan anuitas biasa ya udah kita konversi ya enak ya. Cuma kita harus mencari suku bunga efektif bulanan karena ini udah kita konversi bulanan ya waktunya. Di mana
kita notasikan yang baru aja biar ini kan nulisnya agak ribet ya, kepanjangan. Kita notasikan J adalah I 12/12. Ingat, ada per 12-nya kalau misal kita mau bikin efektif bulanan. Kalau I 12 aja tadi suku bunga efektif tahunan yang dikonversi bulanan. Beda ya, ingat. Terus kita juga nyari V V-nya tapi dalam konteks bulanan biar beda kita notasiin di bawahnya ada J-nya ya di bawah V-nya. Sama dengan 1/1 plus J. Nah, maka nilai sekarangnya adalah yang ini. Kalau misal bayarnya 1/12 berarti yang ini. 1/12 A angle 60 J. Ya, sama dengan 1/12 1 minus V. V-nya tapi V yang udah dalam J. Pangkat 60 per J. Nah, kalau misal pembayarannya satu tiap bulan ya tinggal nggak usah pakai 1/12. 1/12-nya ganti satu sama dengan seperti ini. Oke, gitu ya. Oke, karena ini asinkron, mungkin aku langsung next aja karena bisa di pause dan dimulai ulang gitu ya. Kita masuk ke continuous annuity. Nah, ini sama, bukan hanya mirip ya, konsepnya emang sama dengan anuitas yang tadi. Cuma ini untuk M menuju tak hingga. Jadi pembayarannya itu tak hingga kali dalam setahun. Ibaratnya kayak mengalir gitu. Misal yang biasa berarti mengalir terus dan akumulasinya dalam 1 tahun itu satu. Agak mungkin agak kurang bisa dibayangkan ya. Ya emang nggak nyata sih sebenarnya anuitas kayak gini cuma dalam konsep aja ini. eh Ya misal itu ya anuitasnya tuh membayarkan langsung transfer ke rekening Anda nih. Di rekening Anda itu di waktu ke nol di awal tahun itu saldonya nol. Terus dalam 1 detik nambah 0,0 berapa 0,0 berapa. Terus besok juga 0,05 lah misal. Terus yang ngalir terus dan sampai di akhir tahun itu dia saldonya bakal satu. Nah, ini diasumsikan wadah Anda, maksudnya rekening Anda nggak ada bunganya ya. Nah, itulah anuitas kontinu. Nah, kita langsung masuk ke contohnya ya. Misal ada anuitas dengan pembayaran tahunan sebesar satu, dibayarkan kontinu selama 5 tahun. Ya kayak tadi ya, berarti ngalir terus tapi akumulasi dalam 1 tahun itu satu. Nah, kalau kalian nggak mau ribet ya langsung ke sini aja sih. Notasinya adalah A bar N sama dengan 1 minus V pangkat N, bawahnya tinggal diganti delta. Tapi untuk penjelasan lebih lengkapnya, bisa kalian skip kalau kalian nggak mau, adalah ya integral 0 sampai 5 E pangkat minus delta T dt. Ya, jadi kayak gini, hasilnya 1 minus E pangkat minus 5 delta per delta, di mana E pangkat E pangkat minus 5 delta itu sama dengan V pangkat 5 kan? Dengan hubungan nggak tahu sih, tapi delta sama dengan ln 1 plus I dan V sama dengan 1/1 plus I. Ya gitulah. Udah ya. Oh ya, dari tadi aku cuma apa namanya mencari rumus untuk yang anuitas yang immediate yang dibayarkannya tiap akhir periode dan nggak ada nyari future value-nya. Gimana kalau misal kita pengen nyari itu? Sebenarnya gampang aja. Kalau kita udah tahu ini, kita mau nyari future value gitu ya, sama dengan present value di faktor dibawa ke sana. Kan present value kan di waktu ke nol ya. Ada diagramnya di sini ya. Kalau misal kita mau bawa ke
waktu ke 60 ya tinggal dibawain aja 1 plus J pangkat 60 gitu kan. Ya, walaupun sebenarnya ini kita bisa definisiin kayak gini sih. S60J sama dengan 1 plus J pangkat 60 minus 1 per J. Ah, it's okay lah, ini bisa kayak gini. Terus mana lagi yang bisa dibikin kayak gitu? Yang ini, yang ini kurang tahu bisa apa enggak. Jadi lebih amannya kalian hafalin satu rumus aja biar gak kebanyakan ya. Terus ya kalau mau nyari tinggal itu. Terus gimana yang anuitas do? Oke, kita mungkin mulai dari eh, sini kali ya. Dimana kalau misal anuitas do berarti dia present value-nya tuh nyampe sini kan? Ya, jadi kita langsung pakai hubungan aja. Jadi eh gimana ngomongnya? 12 A 5 12 itu sama dengan kalau misalnya anuitas itu kan nyampe sini doang, nyampe pembayaran pertama. Berarti tinggal di present value kan. 12 A double dot 5 12 dikali V kali V pangkat 1. Atau kalau yang dibalik bisa aja 12 A 5 12 ini sama dengan 12 A 5 yang biasa kali 1 plus I. Nah, itulah. Jadi nggak perlu ya aku tuliskan lebih lanjut. Nah, itu juga berlaku untuk yang ini. Habis ini aku jelasin arithmetic dan itu. Nah, rumusnya aku cuma ambil yang present value dan itu yang immediate. Nah, kalau misal yang nggak kayak gitu ya tinggal disesuaikan aja. Oke, kita masuk ya ke bab arithmetic progression annuity. Itu gimana? Jadi kalau misal kita lihat garis bilangannya di sini, dia di waktu pertama membayar misal P. Di waktu kedua ada nggak cuma P aja, tapi P plus Q. Terus di waktu ketiga P plus 2 Q. Nah ini penambahannya aja ya yang konstan ya. Jadi ini sebenarnya rasionya nggak konstan. Kita misal kayak gini, P plus Q per P itu tidak sama dengan P plus 2 Q per P plus Q. Nggak sama dengan P plus 3 Q. Ini rasio ya, P plus 2 Q. Nah rasionya itu sebenarnya nggak konstan, tapi ada polanya juga. Nah yang konstan adalah si inkremennya ini. Nah, rumusnya ada di belakang di sini. Tapi ini aku jabarin. Jadi kalau misal kalian nggak pengen jabarin, ya boleh skip aja di part ini. Oke, kita bedah aja ya. Kayak tadi, logika tadi. Jadi tiap cash flow ini dibawa ke sana, dibawa ke sana. Berarti yang P ini P pangkat 1, terus yang ini karena P plus Q V pangkat 2, terus P plus 2 Q V pangkat 3, dan seterusnya. Sampai P plus 9 Q V pangkat 10. Kenapa 9 Q nggak 10 Q? Karena ini ya misal 10 tahun aja gitu. Dan ini di tahun kedua ini key-nya kan 1 key ya. Di waktu ketiga 2 key, maka di tahun ke-10 harusnya 9 key. Nah, kalau misal kayak gini, yang P ini bisa kita gabungkan ya. Ini P-nya kita lepas, eh kita pisah yang P aja dengan yang Q aja. Nah, karena P-nya ini P, 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 P terus, maka nilai sekarangnya adalah PA angle 10. Nah, sisa yang Q. Yang Q ini adalah Q, 2 Q, 3 Q, sampai 8 Q, 9 Q. Kayak gini ya.
Q V kuadrat plus 2 Q V pangkat 3 dan seterusnya. Nah, metode untuk mendapatkan rumusnya adalah kita misal tinjau bagian yang mengandung Q. Misal kita notasikan ini jadi A. Nah, A sama dengan ini. Terus kita kurangkan derajatnya A per V. A per V itu adalah berarti ini semua dikalikan V ya. Ini V-nya pangkatnya berkurang satu jadi QV plus 2 QV kuadrat berarti ini dikurangi satu sampai terakhirnya adalah 9 QV pangkat 9. Nah, terus kita kurangkan ini baris kedua ada dengan baris pertama. Jadi QV dikurangi ini nggak ada yang V kan. Terus yang 2 QV kuadrat dikurangi QV kuadrat. Hasilnya apa? QV kuadrat kan 2 QV kuadrat dikurangi QV kuadrat adalah QV kuadrat. Terus yang di sini ada habis ini adalah eh, 3 QV pangkat 3 kan. Dikurangi 2 QV pangkat 3 hasilnya QV pangkat 3. Di sini ada. Nah, gitu ya. Jadi udah nggak ada ini. Tapi yang belakang ini 9 QV pangkat 9 dikurangi 8 QV pangkat 9 itu kan QV pangkat 9. Nah, terus kita nggak punya V pangkat 10 di sini. Berarti 0 V pangkat 10 dikurangi 9 QV pangkat 10 adalah minus 9 QV pangkat 10. Nah, ini sisanya aja gitu. Oke ya. Nah, terus kita kurangkan baris kedua dengan baris pertama kayak gini tadi. Oh, udah nih. Nah, karena udah, ini yang ini kita bisa jabarkan ya. Berarti ini A per V yang ruas kiri ya maksudnya. Minus AV per V. Ini V ya, sorry. Jadi, kalau misal dikeluarin A-nya A kali satu minus V per V. Di mana kok ini bisa langsung jadi I. Jadi satu minus V per V. Kita ingat ya, satu minus V itu D ya. Satu minus V adalah IV. IV per V. Nah, ini jadilah I. Ya kan, ingat D sama dengan IV sama dengan satu minus V. Ya, IV sama dengan satu minus V. Nah, ini sebenarnya aku yang ke bawah ini cuma menyederhanakan yang ruas kiri aja. Jadi AI. Jadi, untuk AI sendiri adalah ini kan Ki. Oh ya, tambahkan dan kurangan Ki V pangkat 10. Ya, karena di sini nyampe Ki V pangkat 9, kita tambahin Ki V pangkat 10, tapi di belakangnya dikurangi Ki V pangkat 10. Ya, ini yang kita tambahkan adalah si ini dan ini. Jadi, yang awal ini kan sebenarnya anuitas biasa ini. Ki V plus anuitas imediat biasa sampai 10, berarti A angle 10. Terus yang belakang ini minus 9 Ki V pangkat 10 minus Ki V pangkat 10, jadi 10 Ki V pangkat 10. Jadi, kalau misal kita keluarkan Ki-nya adalah Ki A angle 10 minus 10 V pangkat 10. Nah, karena tadi di awal ada AI, maka A-nya itu harus dibagi I. Nah, maka present value-nya adalah PA angle 10 plus Ki ini. Nah, ini saran aku lebih enak kalian ngapalin yang rumus ini aja. Yang ini aja. Boleh aja kita pakai yang notasi ini, tapi ntar kita agak susah buat ngubah-ngubahnya. Jadi, ini kan kayak gini. Nah, untuk notasi khusus ketika P sama dengan satu dan Q sama dengan satu, alias kalau misal kita gambarkan di garis bilangan adalah seperti ini, itu ada notasi khususnya yaitu IA angle N sama dengan ya udah tinggal ini masukin satu ya. A angle N plus A angle N min N V pangkat N per I. Nah, sayangnya
biasanya di dalam soal-soal itu dia P-nya nggak satu dan Q-nya nggak satu gitu ya. Mungkin ada tiga, ya itulah pokoknya. Nah, kita enaknya pakai ini. Terus, gimana kalau mau nyari future value kayak yang aku bilang tadi, tinggal di dibawa aja ke waktu kemanapun bisa. Oke, sekarang untuk yang kalau N-nya menunjuk tak hingga gimana? Ya udah, ini tinggal A tak hingga, A tak hingga, N V pangkat hingga. Dimana A, A tak hingga ini perpetuitas itu kan seper I ya. Dan yang N V pangkat N untuk N menuju tak hingga kenapa jadi nol? Ya punya kalau misal mau ngitung limit menuju tak hingga itu lebih enak kita pakai seper I. Jadi satu plus I pangkat N. Jadi ini kan lebih dari satu ya pasti ya. Jadi tak hingga per sesuatu yang lebih tak hingga pangkat N. Atau lebih enaknya pakai hospital sih, tapi yaudahlah. Nah, ini lebih cepat menuju ke tak hingga ya. Berarti seper tak hingga sama dengan nol. Ya udahlah, nol lah intinya. Jadi ya udah, ini jadi seper I, yang ini seper yang ini jadi seper I minus nol per I ya. Seper I per I kan seper I kuadrat kan. Ya udah, jadi P per I plus Q per I kuadrat. Jangan bingung. Nah, kalau yang untuk ini tadi yang rumus IA tadi tapi IA menuju tak hingga, ya udah P-nya ganti satu, Q-nya ganti satu. Oke, next. Kita masuk ke section geometric increasing atau decreasing annuity. Nah, kalau ini dia anuitasnya meningkat dengan rasio yang konstan. Rasio adalah U2 per U1 gitu ya. Jadi 10 kali 1,03 per 10 itu sama dengan 10 kali 10,3 kuadrat per 10 kali 1,03 dan seterusnya gitu ya. Konstan. Dan ini hasilnya adalah rasionya 1,03. Karena dia meningkat 3% tiap tahun. Nah, lagi-lagi ini nanti ada rumus yang gampangnya di belakang. Sekarang ini aku mau jabarin dulu. Kalau misal kalian nggak pengen jabarin ya udah skip aja. Nah, di sini kan berarti kalau misal kita cari present value-nya adalah 10, kita langsung bisa keluarin aja 10 kali 1,03 terus kali V pangkat 1 kan. 1,03-nya tapi ini yang di sini pangkat 0 ya. Belum dikali 1,03. Nah, kali V pangkat 1 kan yang di sini kali V pangkat 1. Berarti kali 1,05 pangkat minus 1. Begitu juga yang sini dia udah muncul pangkat satunya 1,03 tapi V-nya pangkat 2. Terus di sini 1,03-nya pangkat 2 tapi V-nya pangkat 3 gitu ya. Terus biar enak kita samain derajatnya ya. Jadi eh, kita bagi dengan 1,03 di sini dan di sini dikali 1,03 sehingga dia sama nih indeksnya 1, 1, 2, 2 dan 10, 10. Terus ya udah kita jadiin satu aja ini. Jadi 1,05 per 1,03 pangkat minus 1. Kenapa aku 1,03-nya yang turun? Karena biar pangkatnya kayak gini. Biar enak aja. Ntar kita lihat. Nah, ini sebenarnya kalau misal kita punya kayak gini, 1,05 pangkat minus 1 plus 1,05 pangkat minus 2 plus dan seterusnya plus misal sampai 10 ya, 1,05 pangkat minus 10, maaf ya. Itu kan present value-nya adalah si anuitas ini kan, anuitas 10
dengan bunga 5% gitu. 5% itu di mana itu 5% itu sama dengan 1,05 jelek ya, minus satu gitu kan. Nah, sekarang dia yang pangkat minus satu pangkat minus dua ini kayak gini tapi. Nah, ya udah ini berarti sebenarnya anuitas biasa aja dengan PMT-nya ini tadi yang depan ini. Terus yang I-nya itu adalah ya udah I-starnya itu dapetin dari yang di dalam ini dikurangi satu. Kayak tadi ya, yang ini dikurangi satu. Ya, sama dengan ini. Oke, dan berarti nilai sekarangnya kalau misalnya untuk geometric progression adalah kayak gini. PV sama dengan PMT star kali A angle N dengan bunganya I star. Di mana PMT star adalah PMT per 1 plus R. Kayak tadi, 10 per 1,03. Dan I star adalah 1 plus I per 1 plus R minus 1. Oke, sudah itu materinya. Next kita masuk ke latihan soal. Berapa jam ini ya kira-kira? Apa ya, karena asinkron bisa dipercepat atau di anu. Aku kira nggak apa-apa. Oke, kita masuk ya ke latihan soal pertama. Ada perpetuitas harga 77,1 dan annual payment-nya di akhir tahun. Dia bayar satu di akhir tahun kedua, bayar dua di akhir tahun ketiga, sampai bayar N di akhir tahun N plus satu. Ini sebenarnya geser aja ya. Aneh aja ini orang. Anuitasnya geser. Jadi mulai pembayarannya di waktu kedua ya. Jadi di sini bayar satu, bayar dua, bayar tiga, dan seterusnya sampai di waktu N itu bayar N minus satu, di waktu ke N plus satu itu bayar ke N. Oh, karena perpetuitas berarti sampai tak hingga ya. Dan payment setelah ini adalah konstan N terus. N plus 3 N, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, kita kan sebenarnya ini ada dua kasus ya. Kasus yang pertama meningkat, kasus yang kedua adalah konstan. Biar enak kita bagi dua aja. Ini kita bagi dua kayak gini. Eh, Kita anggap ini bagian satu, ini bagian dua gitu ya. Yang bagian satu ini adalah biasa ya. Dia kalau misal kita bawa ke sini dulu dan seterusnya, wah ini kita lihat PV1 dulu ya. Kalau misal kalau misal kita bawa ke waktu ke satu itu kan ya kayak biasa ya. Eh Berarti dia I A sampai N. Karena nambahnya satu dan nilai awalnya juga satu gitu ya. Nah, tapi perhatikan bahwa dia mulai apa? Dia kalau di present value kan tuh baru nyampe di T sama dengan satu. Sedangkan umumnya ya kita minta present value itu yang ini untuk mencari harga itu ya di waktu ke nol ya. Jadi ini kita harus kalikan V. Betul nggak? Betul. Sama dengan apa? Jabarin ya, PA angle N dengan P-nya satu berarti A angle N plus A angle N minus N. Oh, V-nya udah ada ini ya. P ya udah 1,105 pangkat minus N gitu ya. Per 0,105.
Terus kita tinjau ke yang kedua. Yang kedua itu kita juga sama ya, ini perpetuitas. Tapi kalau biasanya kita mau nyari present value itu kan nyampe sini dulu ya. Jadi dia pembayarannya sebesar N dan anuitasnya adalah tak hingga atau perpetuitas. Terus kan dia baru nyampe sini nih. Kita mau nyari ke waktu ke nol berarti harus V pangkat N plus satu. Sama dengan apa? Yang A, A tak hingga itu adalah per I aja kali V pangkat N plus satu. Oke, sama dengan N per 0,105 kali 1,105 pangkat minus N minus satu. Nah, dia bilang harganya 77,1 dan yang dicari adalah N. Berarti 77,1 sama dengan PV1 ditambah PV2. 77,1 sama dengan, ini kalau misal kita jabarin langsung angkanya, rumusnya, berarti 1 minus 1,105 pangkat minus N per 0,105 gitu ya. Oh ini lupa dikali V, sorry. Kali 1,105 pangkat minus satu. Yang ini dulu ya. Plus, ini juga sama, 1 minus 1,105 pangkat minus N per 0,105 minus N kali 1,105 pangkat minus N per 0,105. Dan di sini harus dikali 1,105 pangkat minus satu. Terus ditambah PV2. PV2 adalah yang ini. N kali 1,105 pangkat min N minus satu per 0,105. Nah, udah. Sebenarnya kalau misal ada soal kayak gitu, kita nggak usah jabarin dan nggak mungkin bisa ya. Kita mendapatkan formula eksplisit N sama dengan apa. Yang penting kita tulis persamaannya ini dan kita pakai solver. Nah, ketika pakai solver, didapatkan N sama dengan 19. Yes, ini sebenarnya cuma ya udah kita nyari time value of money aja. Oke, soal nomor 2 ya. Olga membeli 5 tahun increasing annuity for X. Olga will receive 2 at the end of first month, 4 at the end of second month, dan ya udah kita biar enak kita gambar lagi ya. Dan biasanya dosen tuh suka kalau ya minimal kita gambar diagramnya dulu gitu. Urusan ngitung nanti. Oke, kita gambar misal ini. Nah, ini biar enak karena dia 5 year, terus ini bayarnya at the end of month, terus interest rate-nya itu quarterly, ya itu beda-beda semua ya. Kita samakan mungkin dalam konteks bulanan. Jadiin bulanan. Jadi dia sampai 60 tahun gitu ya. 60 bulan gitu ya. Karena 5 tahun adalah 60 bulan. Jadi kalau misal dalam konteks bulanan, di akhir bulan pertama dia dapat 4, 2, sorry. Di sini dapat 4, di sini dapat 6, dan seterusnya. Dan sampai di akhir tahun kelima atau bulan 60 adalah dia dapat 120 gitu ya. Nah, terus ada permasalahan lagi nih.
permasalahannya lagi adalah dia bunganya itu masih convertible quarterly. Dan ini adalah I4 ya, bukan I4 per 4. Nah, kita harus cari hubungan kayak gini, satu plus. Kita kan mau nyarinya bulanan ya, berarti kita mau cari I12 per 12. Bukan I12 aja, karena bunga efektif bulanan tuh itu ya. I12 per 12 pangkat 12 sama dengan satu plus I4 per 4 pangkat 4. Nah, maka kita misal definisikan J I12 per 12 itu sama dengan satu plus, ya I4-nya tinggal masukin 0,09 per 4, sorry jelek, pangkat 4 per 12 minus satu. Nah, udah kita, oh belum ding, sama dengan 0,744%. Nah, ini simpen ya. Ini sebenarnya ada panjang lagi dan itu harusnya kalau misal kalian ngitung di kalkulator disimpan variabel karena ya biar nggak dibuletin aja. Oke, dan ini sebenarnya kita mau nyari present value-nya kan. Berarti ini P sama dengan 2 kan. Q-nya juga sama dengan 2. P itu pembayaran pertama, Q itu selisih konstannya. Ya udah, P sama dengan 2 A angle 60 dengan bunganya itu J plus 2 juga kali A angle 60 J minus 60 1 plus J pangkat minus 60 per J. Nah, tinggal masukin rumus-rumus aja dan hasilnya di sini adalah 2729. Ya, yang paling dekat adalah ini. Sederhana ya itu, tinggal masukin angka aja. Oke, next nomor 3. Nah, ini yang agak main logika lagi. Kita punya kayak gitu. Kok aku nggak bisa bikin lurus ya? Ya, nggak aja lurus lah ya. Nol, perpetuitas lagi ini. Sebenarnya nggak masalah sih. Satu, dua, tiga, empat. Nah, dia bayarnya kayak gini. Satu, satu, dua, satu, tiga, satu, empat, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, ini sebenarnya ada polanya ya. Jadi yang pembayaran ganjil ini satu, satu, satu terus, tapi yang pembayaran genap dua, tiga, empat, dan seterusnya. Nah, itu biar enak ngitungnya adalah kita pisahkan. Jadi yang pertama, jadi garis bilangan yang pertama adalah yang mungkin yang konstan dulu ya. Jadi ini ada satu, 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 dan seterusnya sampai tak hingga ditambah garis bilangan kedua. Sebenarnya ini biar enak tambahin min satu. Ntar aku kasih tahu kenapa nyampe min satu di situ. Nol. Oh enggak, yang di sini yang min satu, sorry. Satu, dua, tiga. Nah di sini bayarnya mulai dari sini ya. Dua, tiga, empat, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, yang sebenarnya ku kasih min satu tuh yang atas. Nah, yang ini kenapa minus satu? Karena kita mau cari present value-nya. Di sini pembayarannya tiap 2 tahun ya. Satu, tiga.
Ya, tiap 2 tahun. Dan kalau misal tiap 2 tahun biar enak, kita mempresent value-nya kan 2 tahun ke belakang sebelum pembayaran ya. Jadi kita bawa ke sini. Nah, jadi present value-nya yang pertama ya. Oh, ini perpetuitas ya, sampai tak hingga ya. Oke, ini karena kita udah dalam konteks 2 tahunan, biar enak juga kita ubah si effective interest rate-nya ini jadi yang 2 tahunan. 2 tahunan itu berarti ini ya, 1 plus 5% sama dengan yang 2 tahunan adalah misal aku notasikan dengan J. Satu, satu plus J. Di sini J adalah berapa sih ini? 0,0512. 0,1025. 10,25%. Ya udah ya, berarti eh A- J, tapi dia kan pengennya nyampe nol kan. Kita biasanya nyari present value itu di waktu ke nol. Berarti karena dia udah offset ke sana nyampe -1, kita perlu kalikan 1,05 biar dapat biar nyampe ke nol. Sama dengan seper J ini ya. Seper 10,25% kali 1,05, di mana hasilnya adalah 10,2439. Nah, terus yang kedua adalah ini present value. Nah, karena ini udah 2 tahunan dan mulainya dari dua, ini enak ya dibawa ke sana. Berarti ini kan ya udah ya, PA angle N J plus itu ya. Aku tulis rumusnya dulu deh. PA angle N J plus Q A angle N. Kok angle N sih? Angle tak hingga J minus tak hingga V pangkat tak hingga V-nya VJ per J. P-nya adalah 2 dan Q-nya adalah 1. Berarti 2 per J, 2 per 10,5%, 25 sorry. Jelek lah. 2 per 10,25% sama aja. 10,25% plus incrementnya 1 berarti seper. Oh, ini aku ngitungnya salah kayaknya. Seper ini jadi nol ya, jadi seper J kuadrat ya, berarti 10,25% kuadrat sama dengan, aku cek deh, 2 per 10, ya salah itu, sama dengan 114,6936. Nah, maka PV totalnya
Ya udah ini ditambah ini ya sama dengan 124,9375. Sudah seperti itu. Oke, next kita masuk ke nomor 4. Ini udah berapa lama ya? Semangat lah. Perpetuity immediate. Perpetuity immediate. Annual payment kayak gini. Kita langsung gambar garis bilangannya. Jadi di waktu ke satu dia bayar satu, di waktu dua bayar tiga, bayar ketiga di waktu ketiga bayar lima dan seterusnya. Oh, di sini ada 6 payment, 7 payment. Berarti kita cari nyampe 6 dan 7 aja ya. 4 dia 7 di waktu kelima dia 9, waktu 6 11, di waktu ketujuh 13 gitu ya. Dan seterusnya sampai tak hingga. Dia diketahui adalah present value of 6 payment. Payment ke-6 adalah ini ya. 11 dikali V pangkat 6. Mungkin biar enak 1 plus I pangkat minus 6 aja gitu ya. Sama dengan yang 13 kali 1 plus I pangkat minus 7. Ya udah dari sini kan kita semua bagi dengan 1 plus I pangkat minus 6 berarti 11 sama dengan 13 kali 1 plus I pangkat minus 1. Ya udahlah ya. 11 sama dengan 13 per 1 plus I. Kalau misal nggak mau pakai solver ya udah kayak gitu ya. 11 plus 11I sama dengan 13. 11I sama dengan 2I sama dengan 2 per 11. Nah, di sini dapat I sama dengan 18,181818%. Terus ditanya present value of this perpetuity. Karena dia increasing berarti kita kayak gini ya. P-nya adalah 1, A angle tak hingga, terus Q-nya adalah 2. 2 A angle tak hingga minus tak hingga V pangkat tak hingga per I ya sama dengan 1/18,18% tambah 2 per, karena ini 1/I berarti 1/I kuadrat ya tadi ya. 18,18% kuadrat sama dengan 66. Next, kita masuk ke nomor 5. Ada 6 sih. Oke, yang nomor 5, Jeff and Jason sama-sama menggunakan X dolar untuk membeli anuitas. Yang Jeff itu beli perpetuity immediate. Kita tulis dulu ya, Jeff itu perpetuity immediate. Bayarnya 30, 30, 30, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah ini, present value-nya adalah 30 A angle tak hingga. Sama dengan 30 per I. Di akhir di sini ada annual effective rate adalah K persen. Berarti 30 per K persen. Nah, itu simpen dulu ya. Terus yang Jason, dia pembayaran awalnya adalah 53
Dan di waktu ke sini adalah 53 kali 1 plus K persen gitu ya. Di yang ketiga 53 kali 1 plus K persen kuadrat. Dan seterusnya, oh sampai waktu ke 10. Berarti di waktu ke 10 adalah 53 kali 1 plus K persen pangkat 9 dong. Nah, kita kan tahu ya yang tadi ya, rumus tadi ya. PV sama dengan PMT star kali A angle 10 I star. Di mana PMT star adalah 53 dibagi 1 plus K persen. Terus I star adalah 1 plus I per 1 plus R minus 1. Sedangkan I sama R-nya itu sama ya. Berarti 1 plus K persen per 1 plus K persen minus 1 sama dengan 0. Nah, ada masalah di sini. I-nya 0. Berarti sebenarnya itu bukan anuitas. Anuitas sih. Cuma I-nya 0. Berarti dijumlahkan aja. Jadi ibaratnya kayak gini guys. Aku taruh di mana ya? Sinilah. 0, 1. Misal kita punya anuitas gini ya. Misal bayarnya 3, 3, 3 sampai 5. Nah, karena kalau misal ada bunganya kan kita pakai rumus anuitas ya. Kalau bunganya 0 atau nggak ada bunganya, ya udah penjumlahan nilai sekarang dari ini karena nggak ada bunganya ya tinggal 3 kali 5. Nah, jadi sebenarnya A angle N dari I-nya 0, I sama dengan 0 adalah N. Oke, kita masukin ke sini. Jadi di sini 53 per 1 plus K persen kali 10. Waduh, ternyata nggak muat. Oke, muat ding di sini. Nah, terus diketahui pembayaran Jeff dan Jason kan sama ya, maksudnya nilainya X dolar ya. Berarti tinggal disamakan aja. 30 per K persen sama dengan 530 per 1 plus K persen. Terserah kalian mau jabarin atau apa. Kalau misal dijabarin berarti 30 plus 30 K persen sama dengan 530 K persen. Dan seterusnya didapatkan K adalah 6. Oke, soal terakhir ya. You are given a perpetual annuity immediate. Perpetual tapi geometric progression. Nah, ini kita belum bahas ya tadi. Tapi harusnya kalian jangan kaget ketika kalian ketemu kayak gini. Nah, garis bilangannya ya udah lah ya. Ini anuitas biasa aja ya sebenarnya. Cuma diituin. Di waktu ke 1, 1. Di waktu kedua, 1,07. Waktu ketiga, 1,07 kuadrat. Dan seterusnya sampai tak hingga. Ingat ya tadi, PMT, PV sama dengan PMT star A angle, karena ini perpetuitas berarti tak hingga ya. I star. Di mana PMT star sama dengan, karena ini satu ya, faktornya berarti 1 per 1,07. Ya, sama dengan 0,93479. Terus I starnya adalah 1,12 per 1,07 minus 1 sama dengan 0,046728. Nah, ya udah. Jadi PV sama dengan 0,9.
34759 langsung aja dibagi I ya, karena A angle tak hingga kan dia seper I ya, dibagi I star, dibagi 0,046728 sama dengan 20. Oke, mungkin sekian untuk tutor menamatkan anuitas ini. Semoga dapat bermanfaat dan membantu, dan semoga dimudahkanlah kalian dalam belajar ini, dan juga nanti UTS atau apanya dapat nilai maksimal juga. Amin. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Jangan lupa isi presensi ya. Nanti aku cantumin juga di kolom komentar.